Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ade Dwi Buddha Jayanti. Saya adalah CGP Angkatan 6 Kabupaten Tabanan. Hari ini saya akan mendiseminasikan tentang budaya positif di SLB Negeri 1 Tabanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, shalom. Puja dan puji syukur kita ucapkan pada Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini pada hari Senin tanggal 14 November 2022 kita bisa berkumpul di sini semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai acara, alangkah baiknya apabila kita menundukkan kepala sejenak, kita mohon doa dan bimbingan dari beliau. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar dan sesuai harapan. Baik, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu Guru, adapun dari kegiatan kita hari ini adalah pemaparan atau diseminasi dari CGP kita, Ibu Buddha CGP Angkatan 6 yang akan membawakan diseminasi tentang budaya positif. Adapun yang nanti akan dijelaskan oleh CGP Angkatan 6 Buddha, tolong Bapak Ibu menyimak dengan baik. Dan nanti kalau ada pertanyaan, kita akan persiapkan sesi untuk bertanya. Dan untuk Ibu Dwi Buddha, saya persilakan untuk memaparkan apa itu budaya positif. Ini Ibu Buddha. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan kepada Bapak Pimpinan karena sudah meluangkan waktunya. Mari kita di sini lakukan diseminasi. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu semuanya sudah meluangkan waktu duduk di sini. Kita bisa sharing pengalaman tentang budaya positif. Baiklah, kita mulai saja ya. Kita mulai tentang budaya positif. Tujuan diseminasi kali ini yaitu yang pertama kita bisa sharing pengalaman tentang budaya positif yang telah kita lakukan di sekolah ini. Yang kedua, tujuan dari diseminasi ini yaitu untuk melengkapi tugas saya pada modul 1.4. Perkenalkan, nama saya Dwi Buddha, saya CGP Angkatan 6 Kabupaten Tabanan. Nah, mungkin Bapak Ibu masih masih jarang mendengar apa itu budaya positif. Tapi sebenarnya kita di sini sudah sering sekali yang melakukan budaya-budaya positif. Misalnya itu doa bersama di pagi hari. Kita biasa mengumpulkan anak-anak di lapangan untuk berdoa bersama di pagi hari. Terus yang kedua, kita juga sering melakukan Jumat Sehat, anak-anak berolahraga bersama-sama. Terus kita juga sering mengadakan peseraman kilat ya, yang kita adakan di akhir semester. Itu merupakan salah satu budaya positif yang telah kita lakukan di sekolah kita. Nah, dari sekian kegiatan itu, apakah ada yang bisa menyimpulkan apa itu budaya positif? Tahu Bapak Ibu apa itu budaya positif? Ya, silakan Bu Ika. Terima kasih Bu Buddha. Mungkin saya mau memberikan penjelasan sedikit tentang budaya positif itu ialah kebiasaan-kebiasaan yang baik yang kita gali dan dijadikan budaya positif. Ya, benar sekali. Budaya positif itu adalah merupakan kebiasaan-kebiasaan yang baik yang ada di sekolah untuk mewujudkan tujuan Merdeka Belajar mencapai pelajar yang berprofil Pancasila. Nah, di budaya positif ini ada 6 hal. Budaya positif ini meliputi 6 hal, yaitu yang pertama disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan kelas, 4, 5 kebutuhan dasar manusia,
5 posisi kontrol, dan 6 segitiga restitusi. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Yang pertama itu adalah tentang disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Biasanya disiplin positif itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, atau sesuatu cara untuk mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, seperti yang kita tahu, disiplin itu sering kita kaitkan dengan hukuman yang membuat orang itu mau mengikuti apa yang kita lakukan. Tapi sebenarnya hukuman itu tidak efektif. Kenapa? Karena bisa membuat anak itu bukannya sadar dengan kesalahannya, tetapi dia malah bisa semakin benci dengan kita karena dia tidak mengerti tentang konsep disiplin positif itu. Sehingga untuk anak itu memiliki motivasi dalam diri, kita harus bisa menanamkan beberapa konsep. Yang pertama, ada di sini melakukan disiplin. Yang pertama itu adalah mungkin untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, biasanya ya kita sebagai seorang guru itu, anak-anak bisa berdisiplin itu biasanya karena yang nomor 1 dan yang nomor 2 ya. Yang pertama mungkin mereka berdisiplin karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman, atau bisa juga anak-anak itu berdisiplin untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sangat jarang sekali ya anak itu mendisiplinkan dirinya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sangat jarang sekali kita melihat anak-anak memiliki motivasi diri, motivasi dari dalam diri untuk mendisiplinkan dirinya, untuk melakukan hal-hal yang memiliki nilai-nilai kebajikan. Nah, disinilah tugas kita sebagai seorang guru, bagaimana menanamkan konsep-konsep inti itu kepada anak-anak supaya dia memiliki motivasi yang kuat dalam dirinya untuk melakukan disiplin positif. Selanjutnya, untuk melakukan disiplin positif, kita juga bisa membentuk suatu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Nah, di sini Bapak Ibu, hubungan keyakinan kelas dengan disiplin positif itu seperti apa? Keyakinan kelas itu kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di dalam kelas, yang kita lakukan dengan anak-anak di dalam kelas. Tentunya kebiasaan yang positif ya. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan yang positif ini akan membudaya menjadi sebuah budaya yang positif. Ini ada contoh keyakinan kelas. Biasanya keyakinan kelas itu memuat tentang nilai-nilai universal yang telah kita sepakati. Misalnya kejujuran, kasih sayang, tinggal rasa, saling menghormati, sopan santun. Itu yang termasuk nilai-nilai kebajikan. Di sini contoh keyakinan kelas. Ada yang pertama, selalu menjaga kebersihan kelas dan halaman sekolah. Yang kedua, saling menghargai dan menghormati, selalu bekerja sama, saling membantu dan bergotong royong. Selanjutnya mengambil keputusan dengan musyawarah, meningkatkan disiplin, memudayakan membaca dan semangat belajar. Nah, mungkin kalau kita di SLB itu membuat kesepakatan tentang keyakinan kelas dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus itu memang agak susah ya. Cuman di sini kita berusaha membuat kesepakatan dengan anak-anak itu adalah dengan cara kesepakatan yang terbimbing. Maksudnya begini, misalnya ibu ingin membuat keyakinan kelas tentang disiplin waktu, mungkin ibu bisa menggunakan dengan bantuan media kartu gambar atau kartu huruf. Misalnya kartu
gambar tentang diisi tentang jam, mereka harus masuk misalnya 7.30. Di bawahnya diisi tulisan datang tepat waktu ke kelas pukul 7.30. Nah, itu diperkenalkan kepada anak-anak. Mungkin Bapak Ibu bisa menyampaikan bahwa kita sudah menyepakati bahwa kita harus masuk ke dalam kelas itu pukul 7.30. Mungkin seperti itu. Itu yang saya maksud dengan kesepakatan yang terbimbing. Kita yang memilihkan nilai-nilai yang kita anggap sesuai dengan anak-anak, kemudian kita perkenalkan kepada anak-anak seperti apa nilai-nilai itu. Nah, di sini saya tadi sudah mencoba membuat satu kesepakatan keyakinan kelas dengan anak-anak kita di kelas 11 tadi ya. Mungkin Bapak Ibu bisa menonton sebentar. Nah, ini keyakinan kelas yang saya buat dengan anak-anak kelas 11B, anak 11 tunarungu. Di sini anak-anak saya ajak untuk bersama-sama membuat keyakinan kelas dari bagaimana cara memilih nilai-nilainya, terus memasangkan, dan juga mereka membaca satu persatu nilai-nilai yang kita telah sepakati. Di sini ada 9 nilai yang telah kita sepakati, ada sopan santun, duduk di tempat yang telah disediakan, saling menghargai, dan sebagainya. Nah, di sini anak-anak dipandu untuk membuat dan memilih keyakinan kelas yang kira-kira anak-anak bisa melakukannya, dan telah kita sepakati ada 9 keyakinan kelas, yaitu yang pertama itu sopan santun, terus ada juga menjaga kebersihan, datang tepat waktu, dan duduk di tempat yang telah disediakan. Nah, disinilah yang saya maksud itu menyepakati keyakinan kelas yang terbimbing. Kita yang membimbing anak-anak untuk memilih nilai-nilai yang kita anggap cocok untuk kita terapkan pada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Mungkin next, Pak Madi. Sering sekali ya kita menemui anak dengan berbagai permasalahan yang mereka punya. Setiap kita melihat atau menemui anak-anak yang bermasalah, kita diharapkan jangan langsung menjudge anak itu ya, bahwa dia itu bersalah, bahwa dia itu nakal. Mungkin saja ada beberapa kebutuhannya dia yang tidak terpenuhi. Nah, di sini akan saya paparkan ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup atau biasa disebut dengan survival. Itu adalah kebutuhan tentang sandang, pangan, dan papan, kebutuhan akan pakaian, makanan, dan lain sebagainya. Coba, seandainya anak itu nggak makan dari rumah, otomatis di sekolah pasti moodnya akan hancur adul. Begitu juga kalau anak itu tidak memiliki pakaian seragam, apakah dia mau sekolah? Kemungkinan besar dia tidak akan mau sekolah. Sehingga ketika kebutuhan ini sudah terpenuhi, anak-anak akan semangat untuk sekolah. Yang kedua itu adalah kebutuhan akan cinta dan kasih sayang atau belonging. Ini kebutuhan akan cinta dari keluarga dan teman-teman atau lingkungan di sekitar anak itu. Ketika anak merasa dihargai, ketika anak itu merasa disayang oleh orang-orang sekitarnya, maka dia akan merasa bangga dan termotivasi untuk ke sekolah dengan bahagia. Yang ketiga itu adalah kebebasan atau freedom, kebebasan akan melakukan apapun yang dia mau sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Yang keempat itu adalah kesenangan atau fun, yaitu seorang anak melakukan apa yang membuat dia nyaman, apa yang membuat dia senang di sekolah.
Selanjutnya, kekuasaan atau power. Seorang anak itu akan merasa merasa bahagia ketika apa yang dia punya, potensi apa yang dia punya itu diakui oleh orang-orang di sekitarnya. Dia akan merasa dihargai oleh orang-orang di sekitarnya. Lanjut. Nah, selain kita harus sebelum kita menjadi anak, selain kita harus mengetahui tentang kebutuhan dasarnya, kita juga dalam mengatasi anak itu ada 5 posisi kontrol yang bisa kita pakai untuk menyelesaikan masalah dengan si anak itu. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol dulu, yaitu yang pertama penghukum. Biasanya di penghukuman ini kamu selalu saja salah. Nah, kata-kata yang menghardik dengan keras itu akan membuat siswa itu menjadi benci dengan gurunya. Bukannya dia tanpa sadar, tapi dia akan malah makin benci dengan gurunya karena dia tidak menyadari kenapa dia dimarah seperti itu. Yang kedua, posisi kontrol yang kedua yaitu membuat orang merasa bersalah. Nah, dalam posisi kontrol ini guru itu mengaduk-ngaduk perasaan siswa, misalnya dengan kata ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, atau misalnya dengan berkata gimana coba kalau orang tua kamu berbuat begini. Nah, dengan perkataan seperti itu, walaupun dengan nada yang tidak menghardik ya, dengan nada-nada yang sedikit halus, anak akan merasa bersalah, dan untuk kedepannya hal ini tidaklah bagus. Hal ini akan berpengaruh sekali pada psikis anak. Anak akan merasa kecewa dengan dirinya, dia tidak akan merasa percaya diri dengan dirinya. Yang selanjutnya yaitu adalah posisi kontrol sebagai seorang teman. Nah, di sini guru itu tidak lagi menghardik, tetapi dengan intonasi yang lebih lembut. Guru memposisikan dirinya sebagai teman. Di saat anak itu melakukan kesalahan, mungkin guru itu bisa berkata, ayo bantulah jadi bapak ya. Atau mungkin guru bisa berkata, ya sudahlah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, ini juga tidak bagus ya untuk perkembangan anak, karena anak tidak akan memiliki motivasi dari dalam dirinya, tetapi dia malah memiliki motivasi yang eksternal. Dia akan melakukan disiplin positif itu gara-gara gurunya. Apa yang akan terjadi selanjutnya untuk kedepannya? Ketika gurunya berubah, ketika dia naik kelas, dia tidak lagi bersama gurunya, maka dia tidak akan lagi berdisiplin positif karena gurunya sudah beda. Seperti itu. Selanjutnya adalah sebagai monitor atau pemantau. Di sini intonasi yang digunakan gurunya juga sudah lebih halus, tidak lagi menghardik, mungkin dengan kata-kata peraturannya apa yang telah kamu lakukan, atau sanksi dan konsekuensinya apa. Nah, di sini di tahap 5 posisi kontrol sebagai pemantau ini, siswa itu dia juga tidak akan mengerti akan kesalahannya. Yang dia tahu hanyalah ketika dia melakukan kesalahan akan ada konsekuensinya, apakah itu berupa hukuman atau berupa penghargaan, seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, sebagai seorang guru, sebagai seorang manajer itu, guru itu lebih bertanya kepada siswanya kenapa dia melakukan kesalahan. Siswa diajak berdiskusi mengapa siswa itu melakukan kesalahan, dan siswa dididik untuk mencari solusi tentang apa yang dia lakukan. Misalnya dengan kata-kata apa yang kita yakini, atau mungkin juga apakah kamu meyakininya, atau bisa juga apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Di sini posisi manajer itu adalah posisi yang sangat ideal ya untuk kita sebagai seorang guru dalam menghadapi anak-anak yang bermasalah, karena di sini kita tidak lagi memakai hukuman, tetapi kita mengajak murid itu duduk bersama, kita berbicara dari hati ke hati, menanyakan kenapa dia melakukan kesalahan, dan di sini juga kita akan menanamkan suatu keyakinan kepada anak didik kita supaya dia bisa
merubah perilakunya dan bisa berdisiplin yang positif. Nah, dari kelima posisi kontrol ini ada posisi sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai membuat orang merasa bersalah, sebagai monitor, dan sebagai manajer. Nah, menurut Bapak Ibu, posisi apakah yang paling bagus menurut Bapak Ibu? Ya, silakan Ibu Ika. Menurut saya posisi manajer. Ya, memang benar ya, posisi manajer. Posisi manajer adalah posisi yang paling ideal dalam kita menangani anak-anak yang bermasalah, karena anak-anak kita ajak untuk berdiskusi tanpa harus menjudge anak itu langsung, harus menghukum anak itu, tapi anak itu kita ajak duduk bersama, kita ajak berdiskusi, dan kita bimbing dia untuk mencari solusi atas apa yang telah dia lakukan. Selain 5 posisi kontrol ini, ada yang disebut dengan segitiga, ada yang disebut dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini juga suatu strategi yang sangat, menurut saya itu strategi yang sangat baik ya dalam menghadapi anak-anak yang bermasalah. Di segitiga restitusi ini ada 3 hal yang dibahas dalam segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Nah, di sini menstabilkan identitas itu dimaksudkan kita meyakinkan anak-anak bahwa setiap orang itu bisa melakukan kesalahan. Setiap orang melakukan kesalahan pasti punya alasan. Nah, di sini kita menanyakan kepada anak-anak, kenapa kamu melakukan kesalahan? Nah, setelah itu kita lanjut ke validasi tindakan yang salah. Nah, di sini di validasi tindakan yang salah ini kita menggiring anak-anak untuk mencari solusi atas kesalahan yang dia buat. Secara tidak langsung, ketika seorang anak sudah mengetahui bagaimana kesalahannya dia, apa yang telah dia perbuat bahwa itu salah, maka kadang-kadang anak itu sudah langsung bisa mencari solusinya sendiri dengan masalah yang telah dia perbuat. Nah, disinilah di validasi tindakan yang salah ini, tugas kita itu menanamkan kembali konsep-konsep inti tentang disiplin positif, tentang nilai-nilai universal, nilai-nilai kebajikan yang telah kita sepakati bersama. Kemudian dilanjutkan dengan menanyakan keyakinan. Nah, di menanyakan keyakinan ini mungkin kita bisa bertanya kepada anak-anak, keyakinan apa yang telah kamu pahami? Apakah perbuatan kamu itu sesuai dengan keyakinan yang telah kita sepakati di kelas? Mungkin seperti itu hal yang bisa kita tanyakan di sini supaya anak-anak lebih bisa memahami tentang keyakinan-keyakinan yang telah kita sepakati bersama. Di sini saya mencantumkan beberapa pengalaman saya dalam mengimplementasikan budaya positif di SLB Negeri 1 Tabanan. Yang pertama itu adalah pengalaman saya ketika menerapkan segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu bisa menonton sebentar. Ini Damian, dia anak kelas 12A. Dia membuang sampah sembarangan. Itu kejadiannya waktu kita mau perayaan Siwatri, bukan Saraswati ya. Dia membuang sampah sembarangan. Nah, di sini saya mencoba mengatasi masalah anak tersebut dengan segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah dengan anak diajak duduk bersama. Kita menanyakan kepada anak, kenapa dia membuang sampah?
kemudian dia menjawab, maaf ibu, saya lupa. Nah kemudian dia menjawab, menanyakan keyakinan, dia menjawab, ya sudah ibu saya lupa, sekarang saya akan membuangnya di tong sampah. Nah di sini dengan kata-kata seperti itu dia sudah mengetahui bahwa dia salah, dan solusinya apa? Dia membuang sampah itu ke tong sampah. Itu solusi dari anak itu. Nah kemudian pada tahap menanyakan keyakinan, saya bertanya, apa yang kamu yakini? Apa yang akan terjadi ketika kamu membuang sampah pada tempatnya? Kemudian dia menjawab, ya ibu, lingkungan akan menjadi bersih. Nah berarti dia sudah tahu tentang keyakinan bahwa lingkungan yang bersih akan membuat kita nyaman berada di sekolah, seperti itu. Sebenarnya ada ya suaranya, tapi entah kenapa suaranya tiba-tiba nggak ada. Mungkin Bu Eni bisa next saja. Nah, untuk yang kedua itu adalah, nah ini dia segitiga institusi yang tadi ya. Menstabilkan identitas, guru berkata kepada muridnya, ya tidak apa-apa Damian, tapi besok-besok kamu jangan membuang sampah sembarangan. Kemudian divalidasi tindakan yang salah. Murid berkata, maaf Bu, saya lupa. Baiklah, sekarang saya akan membuangnya di tempat sampah. Di sini anak itu sudah langsung dia mempunyai solusi atas masalahnya dia. Kemudian dilanjutkan pada menanyakan keyakinan. Guru menanyakan keyakinan pada muridnya. Dani, gimana perasaan kamu jika lingkungan bersih? Kan tadi sudah diceritakan bahwa Daniel berkata bahwa jika lingkungan bersih maka akan nyaman berada di sekolah. Nah dalam segitiga institusi ini ya, kita tidak langsung menjudge murid itu bahwa murid itu suka membuang sampah sembarangan, atau kita langsung memberikan hukuman gara-gara dia membuang sampah. Tetapi dengan restitusi kita mengajak anak itu berbicara dari hati ke hati, kenapa dia sampai melakukan kesalahan. Dan di sini anak pun sudah langsung mendapatkan solusinya sendiri. Dan tugas kita di sini itu adalah lebih meyakinkan mereka bagaimana tentang nilai-nilai yang telah kita kesepakati bersama. Implementasi yang kedua yaitu tentang budaya literasi di SLB Negeri 1 Tabanan. Nah, budaya literasi ini saya coba kemarin di kelas 12B. Saya mengajak anak-anak untuk mencintai buku. Anak-anak itu kebanyakan mereka suka novel, mereka suka cerita, dan mereka juga ada yang suka buku memasak. Nah di sini selain saya membuat pojok bacaan, saya juga mencoba membuat pohon literasi. Nah pohon literasi ini saya ajak anak-anak dari awal mempersiapkan pohon sampai mereka menuliskan tentang perasaan mereka. Bagaimana perasaan mereka ketika diajak membuat pohon literasi. Nah, pohon literasi ini saya tempel di belakang kelas. Ini berguna ketika saya selesai mengajar. Saya mengajak anak-anak itu untuk merefleksikan dirinya. Bagaimana perasaan mereka setelah mengikuti pembelajaran saya. Apakah mereka senang, apakah mereka bosan,
note ya, dan kemudian sticky note itu ditempelkan di pohon literasi itu. Nah, di sini ada beberapa testimoni ya dari anak-anak tentang pohon literasi itu. Ini ada namanya Dewi. Dia bilang, dia berkata, saya sangat suka sekali dengan pohon literasi. Dewi ini sangat suka tentang buku-buku olahraga ya. Selanjutnya ada juga testimoni dari Putri. Dia juga suka tentang pohon literasi, dan Putri ini dia lebih suka baca novel. Lanjut. Nah, ini ada refleksi dari Bapak Kepala Sekolah tentang kegiatan literasi yang saya coba terapkan di kelas 12. Next. Nah, ada juga refleksi dari teman-teman sejawat tentang budaya literasi. Coba dilanjut. Ya, ini juga refleksi dari teman sejawat. Nah, ada beberapa rencana yang ingin saya lakukan untuk kedepannya sebagai rencana perbaikan untuk implementasi kedepannya. Yaitu yang pertama, saya berencana membuat pohon-pohon literasi di tiap kelas. Walaupun di kelas kecil ya, kayaknya pohon literasi ini bisa kita terapkan. Anak-anak kita ajak menulis dan menempelkan sticky note-nya itu di pohon literasi. Yang kedua itu adalah mengenalkan literasi digital kepada anak-anak. Yang ketiga, meningkatkan minat baca anak dengan menambah koleksi-koleksi buku yang menarik. Dan tentunya kalau menambah buku mungkin kita perlu sarana dan prasarana yang memadai juga ya. Yang selanjutnya adalah meningkatkan intensitas waktu literasi anak-anak yang biasanya mungkin hanya 5 menit di pagi hari, mungkin kalau bisa kita tambah menjadi 10 menit atau 15 menit di pagi hari. Nah, demikianlah diseminasi saya siang ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya, ya silakan. Udah, saya mau bertanya, silakan. Apakah kemudian untuk menyelesaikan suatu masalah? Ya, hukum itu kalau bagi saya ya itu tidak efektif dalam menyelesaikan masalah. Kenapa? Seorang anak ketika dia dihukum, dia tidak akan sadar, malahan dia semakin membenci gurunya karena dia tidak mengetahui kesalahannya di mana. Tiba-tiba aja dia langsung dihukum tanpa guru itu menanyakan kenapa dia melakukan kesalahan. Nah, di sini pengganti hukuman itu adalah restitusi, seperti yang tadi saya bilang itu. Dalam menghadapi anak-anak yang bermasalah, kita bisa menggunakan segitiga restitusi, di mana kita bisa mengajak anak itu saling berbicara dan hati ke hati menanyakan kenapa dia melakukan kesalahan, dan kita juga bisa mengajak dia untuk mencari solusi dari apa yang dia lakukan. Seperti itu ya. Gimana Bu Yuli? Sudah? Ya. Selanjutnya, ya silakan Pak Yudi. Apakah dengan posisi kontrol sebagai manajer bisa diterapkan di SMB? Ya, itu sangat bisa sekali ya posisi kontrol sebagai seorang manajer. Nah, di sini itu sangat bagus sekali ya kita terapkan di SLB. Karena kenapa? Karena kita bisa mengajak anak-anak itu lebih berbicara dari hati ke hati ya, tanpa kita harus memarahi anak itu. Kita bisa bertanya dengan baik-baik, kenapa
dia melakukan kesalahan. Setelah itu kita juga bisa menanamkan kembali, menguatkan kembali tentang keyakinan-keyakinan yang telah kita sepakati di dalam kelas. Itulah gunanya institusi, bukan rumah. Seperti itu ya Pak Indi. Mungkin ada yang lain? Ya, silakan Pak Indi. Kalau kita membuat kesepakatan tentang keyakinan dengan anak-anak berkebutuhan khusus itu tidak sama dengan anak-anak yang normal ya. Di sini kalau anak-anak yang normal itu kita bisa jelaskan aja mereka sudah mengerti ya. Tapi kalau dengan anak-anak berkebutuhan khusus itu kita harus mempunyai strategi dan metode supaya anak itu bisa mengerti tentang apa yang ingin kita sampaikan. Misalnya untuk menyepakati suatu keyakinan kelas seperti yang tadi saya bilang itu ada kesepakatan terbimbing di mana anak-anak kita bimbing. Kita yang memilihkan nilai-nilai yang akan kita sepakati di kelas itu. Misalnya tentang nilai disiplin waktu. Kita bisa mengenalkan kepada anak-anak itu tentang disiplin mungkin dengan bantuan media gambar atau media huruf. Kita jelaskan bahwa kamu loh setiap datang ke sekolah harus tepat jam 7.30 supaya kamu bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Mungkin seperti itu ya Bu Ayah, kita yang memberikan anak supaya bisa mengikuti nilai-nilai yang telah kita sepakati. Seperti itu ya. Nah, mungkin ada yang lain? Ya. Terima kasih Bu. Menurut Ibu, bagaimana penerapan segitiga restitusi itu untuk di sekolah di SLB? Ya, penerapan segitiga restitusi yang kemarin saya sempat beberapa kali mencoba menghadapi anak-anak dengan segitiga restitusi. Awalnya memang sangat sulit ya. Tapi di sini peran kita sebagai seorang guru mencari strategi dan metode yang efektif untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Misalnya kayak tadi, Damian itu adalah seorang anak yang tunanetra. Saya menggunakan segitiga restitusi itu awalnya juga agak sulit ya, karena dia tidak mengerti apa itu nilai kebajikan, apa itu nilai universal, apa itu keyakinan kelas. Nah di situ saya bimbing anak itu, Damian, kalau kamu buang sampah maka lingkungan akan menjadi kotor. Sehingga apa yang harus kamu lakukan? Dia bisa menjawab bahwa ya Bu, saya harus membuang sampah di tong sampah. Seperti itu ya. Jadi dalam menggunakan segitiga restitusi itu peran kita sangat penting untuk memilih strategi, metode, model apa yang akan kita terapkan kepada anak itu. Seperti itu ya Bu ya. Mungkin lagi satu aja ya tadi ya. Mungkin ada yang lain? Baiklah. Ada? Ya silakan Ibu. Terima kasih atas waktunya Bu Dwi. Yang ingin saya tanyakan adalah segitiga restitusi itu. Demikianlah diseminasi yang saya lakukan hari ini tentang budaya positif di FLB Negeri 1 Tabanan. Semoga apa yang saya diseminasikan hari ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Om Santi 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 Om.